Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Sefriandi, NIM 2018 143035. Saya dari kelas 6A dari Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan menceritakan atau berstorytelling mengenai tentang cerita rakyat di Kota Palembang. Yang dimana saya akan menceritakan yaitu yang tidak asing lagi di kuping masyarakat Palembang, itu cerita rakyat tentang Hantu Banyu. Baiklah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak dari awal sampai akhir. Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Kota Palembang. Di Kota Palembang sudah tidak asing lagi di kuping para masyarakat besar Palembang mengenai tentang Sungai Musi. Palembang juga disebut sebagai Batanghari 9 atau yang diartikan sebagai negeri dengan sungai besar. 9 sungai besar. Jadi 9 sungai ini mengalir ke beberapa daerah di Sumatera Selatan. Antara lain adalah Sungai Lematan, Sungai Ogan, Sungai Rawas, Sungai Lekok, dan Sungai Keleni. Masyarakat besar Palembang mempercayai adanya sesosok penunggu dari Sungai Musi. Sesosok penunggu Sungai Musi ini dinamai dengan nama Hantu Banyu. Warga masyarakat besar Palembang mempercayai bahwasannya Hantu Banyu ini adalah penunggu Sungai Musi. Karena apa? Karena masyarakat yang tinggal di sepanjang atau di pinggir Sungai Musi pernah menjumpai sesosok Hantu Banyu. Hantu Banyu ini juga memiliki beberapa versi cerita, yaitu memiliki 2 versi cerita. Yang pertama, ceritanya berawal dari kerajaan di Kota Palembang pada zaman dahulu, di mana sang raja memiliki atau mempunyai seorang pangeran. Tetapi pangeran ini memiliki sebuah keanehan, yang dimana badannya itu memiliki bau amis. Jadi tidak heran masyarakat atau pendatang kota pada zaman itu dulu tidak mendekati pangeran, bahkan menjauhi karena bau amis tersebut. Suatu ketika ada raja dari negeri seberang, yang dimana beliau menikahkan putrinya dengan pangeran amis. Tetapi suatu ketika pasangan ini diarak keliling atau di pinggir Sungai Musi, sang putri yang kebetulan duduk di sebelah pangeran di dalam tenda yang sedang diarak keliling itu tidak kuat menahan bau amis dari pangeran amis, yang dimana itu membuat sang putri nekat terjun masuk ke Sungai Musi. Dan konon katanya sang putri tersebutlah yang menjadi atau menyerupai sosok Hantu Banyu. Untuk versi kedua itu memiliki sebuah cerita yang dimana Sungai Musi ini sering mengalami pasang surut airnya. Biasanya air Sungai Musi akan pasang ketika malam hari atau menjelang malam, lebih tepatnya sore menjelang malam. Suatu ketika ada seorang gadis atau putri, yang dimana seorang gadis ini sangat gemar dan sangat suka mandi dan berenang di Sungai Musi ketika air sedang pasang atau air lagi naik ke permukaan. Yang dimana sang gadis ini pergi berenang atau mandi tanpa seizin orang tuanya. Jadi orang tuanya ini sering kesel dan juga marah mendengar putrinya itu sedang mandi tanpa seizinnya. Suatu ketika sang ayah atau orang tua dari putri atau gadis ini kehilangan kesabarannya, yang membuat sang orang tua mengutuk sang putri menjadi sesosok Hantu Banyu sekarang. Hantu Banyu memiliki rambut yang panjang dan juga berat. Bahkan menurut kata orang Palembang, Hantu Banyu itu rambutnya berat seperti kayu gelam, atau dalam bahasa Indonesia seperti galah yang berat. Bukan hanya panjang saja, tetapi Hantu Banyu juga rambutnya itu tajam. Biasanya Hantu Banyu juga memangsa korban-korbannya menggunakan rambutnya dengan cara
hantu Banyu akan melilitkan rambutnya kepada perahu-perahu kecil yang sedang mengarungi Sungai Musi. Kemudian ketika perahu kecil tersebut akan karam, dengan cepat hantu Banyu akan menyergap mangsanya dengan cepat. Itu biasanya ketika ada perahu-perahu yang lewat. Tetapi hantu Banyu juga memiliki senjata lain, yang dimana dia memiliki lendir yang sangat licin. Yang dipercayai oleh masyarakat besar Palembang, hantu Banyu akan meletakkan lendirnya di pinggiran batu atau kayu yang biasanya digunakan untuk mandi atau bersandar para warga masyarakat besar Palembang. Yang dimana ketika warga menginjakkan kakinya ke lendir tersebut, maka warga tersebut akan terjatuh ke Sungai Musi dan dimangsa oleh hantu Banyu. Biasanya hantu Banyu akan menarik mangsanya ke dasar Sungai Musi. Kurang 1-2 hari, biasanya juga mayat atau jasad tersebut akan timbul lagi ke permukaan Sungai Musi. Yang lebih anehnya lagi, di mana korban itu terjatuh, maka di situ juga mayatnya akan ditemukan. Dari korban yang ditemukan atau jasad-jasad yang sudah menjadi korban dari hantu Banyu, biasanya memiliki bekas luka di daerah kepala atau lebih tepatnya di ubun-ubun. Masyarakat sekitar atau masyarakat besar Palembang mempercayai bahwa hantu Banyu itu menghisap ubun-ubun, yang dimana menghisap otak manusia hingga menghisap sumsum tulang belakang. Walaupun seperti itu, hantu Banyu sangat selektif memilih korbannya. Biasanya korban-korban yang dipilih oleh hantu Banyu adalah para pendatang, anak kecil, dan para remaja yang sedang mandi atau berenang di Sungai Musi. Jadi, imbauan kepada teman-teman yang masih mempercayai tentang adanya sosok hantu Banyu, sekiranya jangan terlalu lama untuk mandi atau berenang di pinggir Sungai Musi. Percaya tidak percaya, cerita ini semakin luas di kuping masyarakat Kota Palembang.